Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Wa ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Saudara-saudara sekalian, sahabat kajian Kopi Jiwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini insya Allah kita masih melanjutkan pembahasan tentang doa. Seperti yang pernah saya jelaskan, bahwa doa ini hakikatnya adalah permintaan, permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita memiliki hajat, ketika kita memiliki keinginan, ketika kita memiliki cita-cita, atau ketika kita menghadapi kesulitan, maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan permohonan itulah yang dinamakan dengan doa. Permohonan ini bisa disampaikan dalam bahasa kita, jadi tidak harus dengan bahasa Arab. Dan alangkah lebih baik ketika kita betul-betul memahami apa yang kita baca, sehingga ketika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tahu apa yang kita minta. Nah, demikian pula ketika menggunakan bahasa Arab, ya, alangkah lebih baik ketika kita memahami dulu apa yang kita baca, terutama ketika kita membaca doa-doa yang standar yang sering kita baca selepas sholat. Misalkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita tahu apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana atina, wahai Tuhan kami, atina, berikan kepada kami, fid dunya, di kehidupan dunia ini, hasanah, kebaikan, kebahagiaan, wa fil akhirati hasan, dan di akhirat juga kebaikan atau kebahagiaan. Nah, ketika kita mengetahui, memahami apa yang kita baca, apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu akan menambah kehusyuan kita dalam memohon, sehingga potensi terkabulnya doa kita akan semakin besar. Saudara-saudara sekalian, dalam kaitannya dengan doa ini, supaya yang muncul adalah lebih positif, ya, maka perlu juga ditekankan atau perlu kita fahami bahwa ketika kita sudah melakukan atau sudah berupaya maksimal berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi ternyata Allah belum juga kabulkan permohonan kita. Misalkan kita meminta kepada Allah supaya usaha kita lancar, supaya dimudahkan urusan kita, supaya bagi yang belum nikah mendapatkan jodoh, ya, mendapatkan jodoh, tapi ternyata Allah belum kabulkan. Nah, maka alangkah lebih baiknya ketika satu kita memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena bisa jadi belum terkabulnya doa ini masih ada yang tertutup, ya, masih ada tapi yang tutup, ya. Sehingga kita karena perbuatan kita, ya, sehingga kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tingkatkan kesabaran kita, ya. Jadi kita harus bersabar. Kenapa? Karena bisa jadi Allah belum berikan, ya, atau Allah tunda untuk beberapa saat dengan hikmah tertentu atau untuk maksud tertentu, ya, supaya kita, misalkan supaya kita lebih bersabar, supaya kita lebih tawakal, dan itu hal-hal yang positif. Secara spiritual kita menjadi lebih baik. Dan bisa jadi ketika tujuan tadi, atau kita sudah menjadi lebih bersabar, supaya kita menjadi lebih tawakal,
baru Allah berikan kepada kita. Bahkan andai kata sama sekali ya belum Allah kabulkan juga, maka yakin dengan hadis Nabi, sabda Rasulullah SAW ya, bahwa ketika kita berdoa seorang muslim memanjatkan satu doa, maka ada 3 hal ya, bisa jadi ada 3 kemungkinan. Ma min muslimin yad'u bida'watin laisa fiha ithmun wala qati'atu rahimin. Tidak ada seorang muslim pun yang berdoa dengan satu doa di mana di dalamnya tidak ada permintaan yang mengandung unsur dosa atau memutus tali silaturahim, illa atahum wahu biha ihdas salas, kecuali Allah memberikannya salah satu dari 3 hal ya. Apa itu? Imma an yu'ajjila lahu da'watahu, ada kemungkinan Allah berikan ya, atau percepat atau berikan sesuai keinginan kita apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa imma an yudakhkhira lahu fil akhirah. Nah ini ada kemungkinan tidak Allah berikan di dunia, tapi Allah simpan permintaan kita itu untuk di akhirat. Dan yang terakhir, wa imma an yasrifa anhu su'a mislaha. Nah ini juga terkadang kita alami ya. Ada kemungkinan Allah tidak berikan, tapi Allah palingkan dari kita hal yang tidak baik, yang tidak kita sukai ya. Contoh misalkan kita pengen sekali menjadi orang kaya. Setiap saat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap saat kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita sudah melakukan pendekatan ya. Tapi ternyata Allah belum berikan juga. Nah bisa jadi Allah palingkan keburukan dari kita, karena kalau kita kaya, bisa jadi kita menjadi tidak baik. Maka dalam hal ini yang harus kita kembangkan, yang harus kita munculkan adalah selalu husnudzon billah, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sabar, kemudian berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terus melakukan pendekatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 153, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya. Di sini Allah menggunakan ya. Harfun nida berbeda dengan yang sebelumnya yang saya bahas ketika membahas antara permintaan seorang hamba kepada Allah yang menunjukkan faktor kedekatan. Nah di sini ketika Allah berfirman, Allah memerintahkan satu perintah kepada hambanya, maka menggunakan ya. Ya ayyuhalladzina amanu, ya. Kenapa maksudnya? Apa maksudnya? Itu litta'ali wat tanazuh. Jadi untuk menunjukkan kemahasucian Allah, kemahatinggian Allah, untuk menunjukkan bahwa Allah sebenarnya tidak butuh. Allah tidak butuh terhadap apa yang diperintahkan kepada hambanya. Yang butuh itulah hambanya. Ketika Allah perintahkan kita untuk berpuasa, sejatinya untuk diri kita. Ketika Allah perintahkan untuk sholat, sejatinya sholat itu, kebaikan sholat itu adalah untuk kita, bukan untuk Allah. Dan demikian pula di ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu, wahai orang-orang yang beriman, ista'inu. Ya, ista'inu itu utlubul auna, memintalah pertolongan. Ya, maksudnya di sini kepada Allah Subhanahu wa taala bisabri, dengan sabar, dengan penuh kesabaran. Karena tadi bisa jadi Allah tunda untuk tujuan tertentu, maka harus bersabar. Wassalah, dan sholat. Ya, sholat di sini adalah mengandung unsur tadi, proses sebagai proses pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan di sholat itulah nanti kita akan mendapatkan ketenangan dari masalah yang kita hadapi. Ya. Tapi dengan catatan sholatnya harus khusyuk dan harus alangkah lebih baiknya ketika kita memahami apa yang kita baca di dalam sholat. Ketika kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita faham bahwa kita sedang berikrar, ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan, ya Allah. Nah, inilah saudara-saudara sekalian, yang hal terbaik yang semestinya kita lakukan ketika kita menghadapi masalah, ya, seperti disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, wa bayyana Allahu, ya, kemudian Allah menjelaskan anna ajwada ma yusta'anu bihi, apa yang digunakan untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala inda tahammulil masaibi, ketika kita menghadapi satu musibah, satu kesulitan, ya, apa? As-sabru was-shalah, sabar dan sholat, sabar dan terus berupaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Hadana wa iyyakum ajmain ila shiratil mustaqim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.